Nah, kapan partikel ni di sini diartikan sebagai atau sebagai tanda? Apabila benda-benda yang ada di sini itu masuk kategori seperti hadiah, presento, omiyage, oleh-oleh. Minasan, konnichiwa, Magi Sensei desu. Hari ini kita masuk pertemuan ke-19 ya, minasan. Nah, di pertemuan ini kita belajar bahasa Jepang bab 41 buku Mina no Nihongo 2. Setara dengan JLPT N4 ya, minasan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, tolong pastikan ya minasan, kalian sudah benar-benar memahami materi bab 24 buku Mina no Nihongo 1. Karena materi hari ini tuh masih berkaitan minasan. Kita belajar agemas, moraimas, kuremas. Kita belajar pengembangan dari pola itu. Jadi kalian harus mengerti pola kalimat memberi dan menerima ya minasan. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Untuk kosakatanya udah saya buatkan di video berbeda. Oke, langsung saja. Materi yang pertama, agemas. Nah, sebelumnya kan kita belajar agemas, memberi ke orang lain. Aku ke orang lain ke orang lain. Nah, sekarang yang dipelajari adalah bentuk sopannya, minasan. Jadi, agemas, bentuk sopannya adalah sasi agemas. Oke? Kemudian, selain sasi agemas, ada lagi satu, yaitu yarimas. Nah, yarimas di sini posisinya paling di bawah, minasan. Paling tidak formal. Oke? Nah, agemas itu biasanya digunakan ketika aku atau orang lain memberi kepada teman. Intinya memberi kepada orang yang setara kedudukannya dan sudah akrab dengan kita. Kayak gitu ya, minasan. Kemudian sasi agemas, karena dia yang paling sopan, biasanya digunakan ketika aku atau orang lain memberi kepada atasan. Oke, seperti aku kepada sensei, teman kepada bos, dan sebagainya. Lalu yang yarimas, karena dia yang paling tidak formal, biasanya digunakan kepada bawahan minasan. Aku kepada bawahan. Contohnya, aku ke anjing, aku ke anak, aku ke adik, dan sebagainya. Tapi ya minasan, pada prakteknya, banyak banget sih dipakai kepada teman yang sudah akrab ya minasan. Sesama teman, kita bisa pakai yarimas juga. Kayak gitu ya. Tapi kalau dilihat dari kesantunannya sih nggak bagus minasan. Karena yarimas ini nggak sopan ya minasan. Kalau digunakan kepada manusia itu sebenarnya nggak sopan. Tapi, ada tapinya ya, pada prakteknya banyak dipakai di lingkungan teman akrab ya, minasan, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada kuremas. Nah, kuremas kan sama dengan agemas, sama-sama artinya memberi. Bedanya apa? Nah, kalau kalian sudah nonton video-video saya sebelumnya ya, pasti kalian udah ngerti kan ya, kalau kuremas itu kita yang dikasih sama orang lain kan ya. Nah, di sini yang saya mau bahas, kuremas itu ada bentuk sopannya, yaitu kudasaimas. Oke, bukan kudasai aja ya, tapi kudasaimas. Bedanya apa? Kalau kuremas, orang yang setara atau yang udah akrab ke kita, itu ngasih ke kita minasan. Contoh teman ke aku atau teman ke anggota keluargaku. Oke, intinya orang-orang yang sudah akrab sama kita ya. Tapi kalau kita dikasih sama atasan, kayak bos mengasih ke saya, sensei ngasih ke ibuku, anggota keluargaku, itu pakainya kudasaimasu. Atasan kepada saya atau anggota keluarga saya. Di sini saya pakai simbol aku aja ya, minasan. Kemudian yang terakhir ada moraimasu, mendapat, menerima. Bentuk sopannya adalah itadakimasu. Nah, pasti kalian nggak asing kan ya dengan katanya. Kata itadakimasu ini sering banget diucapkan pada waktu ketika kita mau makan. Itadakimasu, baru makan kan gitu ya. Nah, sebenarnya itadakimasu sendiri itu artinya aku terima ya suguhannya atau aku terima berkahnya. Kayak gitu minasan. Jadi, ungkapan syukur kepada yang ngasih makanan ataupun Tuhan. Kayak gitu ya minasan. Nah, untuk noraimas biasanya aku mendapat dari orang yang sudah akrab atau setara dengan kita kedudukannya. Kayak dapat dari teman, dapat dari kakak, dan sebagainya. Oke? Nah, kalau kita dapatnya dari atasan, kayak sensei, sacho, itu harus pakai itadakimasu. Aku mendapat dari atasan. Kayak gitu minasan. Wakarimasu ka? Oke, kalian tinggal hafalin aja ya. Moraimas menjadi itadakimasu, kuremas kudasaimasu, agemas sasi agemas, atau yarimas.
Polanya sama persis dengan materi di bab 7 dan bab 24 buku Minano Nihongo 1. Sama persis, hanya beda belakang doang. Siapa ngasih ke siapa, siapa dapat dari siapa. Gitu aja. Langsung aja minasang ya, saya kasih poin-poinnya saja. Oke, pola pertama yang kita pelajari di bab 7 dan bab 24 yaitu menerima atau mendapat objek ya minasang. Untuk polanya kan orang satu wa, orang dua ni, objek o. Kalau dia memberi pakai pola sasi agemas, dan yarimas. Jadi tergantung kalian ngasih ke siapa nanti, tinggal pilih aja, sesuaikan ya orang-orangnya. Kemudian kalau konteksnya orang lain ngasih ke saya atau ke anggota keluarga saya, ya kita pakai kuremas atau kudasaimas. Kalau teman ngasih ke saya kuremas, kalau atasan ke saya kudasaimas. Oke. Lalu yang terakhir, kalau kita mendapat dari orang lain, itu pakainya moraimas. Oke. Kalau lebih sopan, kita mendapat dari atasan, ya pakainya itadakimasu. Gitu aja minasang. Jadi tinggal kita gonta-ganti belakangnya aja. Sesuaikan dapat dari siapa, ngasih ke siapa. Kayak gitu ya minasang. Nah, ini pola kalimat mendapat atau memberi barang ya minasang. Nah, partikel ni di sini itu terjemahannya menyesuaikan dengan kata apa yang dipakai di belakangnya. Kalau kita pakai agemas dan kuremas, ni bisa diartikan kepada. Tapi kalau kita pakai moraimas, ni bisa diartikan dari. Dapat dari, ngasih kepada siapa. Kayak gitu ya minasang. Oke, langsung aja kita ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama, watashi wa inu ni esa o agemashita. Nah, biasanya kan gitu ya minasang. Jadi aku ngasih makanan ke anjing. Nah, karena anjing itu di bawah kita statusnya kan ya. Itu kita bisa pakai yarimas. Jadi ganti agemas menjadi yarimas. Sama ya minasang. Nah, kalau ada yang mau bertanya, saya tetap pakai agemas, apakah boleh? Boleh saja minasang. Mau pakai sasi agemas pun boleh, yang penting dalam konteks kalian menghormati banget si anjing itu. Kayak gitu minasang, tergantung perasaan kalian ke si anjing. Kayak gitu. Kalau kalian nganggap itu di bawah kita, ya pakai yarimas, nggak masalah. Kayak gitu ya minasang. Lanjut ke contoh yang kedua. Haha wa sensei ni meru o moraimashita. Jadi, ibu dapat pesan dari sensei. Meru kan pesan ya, minasang. Nah, karena ibunya dapat dari sensei, di mana sensei itu kan harusnya kita hormati, hargai ya. Kan dia yang ngajarin kita. Itu kita bisa ganti dengan ungkapan yang lebih sopan lagi. Moraimas, lebih sopannya kan itadakimasu. Karena bentuk lampau ya ikut bentuk lampau. Itadakimashita. Kayak gitu, minasang. Haha wa sensei ni meru o itadakimashita. Kayak gitu ya. Lanjut ke contoh yang ketiga. Sacho wa chichi ni bonasu o kuremashita. Yang artinya Sacho ngasih bonus ke ayah. Kayak gitu. Nah, di sini karena ayah dapat dari Sacho atasannya minasang. Jadi kuremasnya alangkah lebih baik kalau diganti dengan ungkapan yang lebih sopan, yaitu kudasaimashita. Artinya sama minasang. Cuman di sini ada konteks lebih menghormati si Sacho aja minasang. Oke, kayak gitu ya. Wakarimasu ka minasang? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke pola berikutnya. Ini masih sama pengulangan bab 24 ya minasang. Dulu kan kita belajar memberi, mendapat benda, dan memberi atau mendapatkan aksi. Nah, sekarang kita masuk ke memberi atau mendapatkan aksi minasang. Polanya sama. Jadi orang satu wa, orang dua ni, objek o, kata kerja bentuk T. Baru diikuti dengan sasi agemas, kuremas, dan teman-temannya. Kayak gitu ya. Yang tadi mendapat atau menerima benda, yang ini mendapat atau menerima tindakan, aksi, jasa. Kayak gitu ya minasang. Partikel ini juga diartikannya ada dua, tergantung kata apa yang dipakai di belakangnya. Kalau agemas atau kuremas artinya untuk. Membuatkan kue untuk. Kalau moraimas, dibuatin kue oleh. Nah, kayak gitu minasang. Ni-nya itu terjemahannya menyesuaikan ya nanti ya. Seperti itu. Dan tolong diingat baik-baik, khusus untuk agemas dan kuremas, dan teman-temannya ya, versi sopan maupun tidaknya. Khusus pada orang dua, partikelnya itu nggak hanya ni nanti minasang. Bisa make no, bisa juga make o nanti minasang. Ini udah saya bahas di materi bab 24 ya. Silahkan kalian cek-cek lagi kalau kalian merasa lupa ya minasang.
Saya bahas sekilas saja ya minasang. Kalau dia pakai partikel no, berarti objeknya milik si orang dua. Kalau dia pakai partikel o, berarti objeknya si orang dua sendiri. Objek yang di belakangnya itu nggak ada nanti. Langsung dia sendiri yang menjadi objek. Biasanya sih kata kerja kayak mengantar, mengajak pergi, mengundang, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Itu udah saya bahas full di bab 24 ya. Silakan kalian cek aja nanti ya minasang. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh-contohnya ya, minasang. Contoh yang pertama, watashi wa sensei ni hong o totte sashi agemashita. Yang artinya, aku ngambilin buku untuk sensei. Seperti itu minasang. Jadi terjemahnya ya tetap mengambilkan. Kenapa harus pakai agemas atau sashi agemashita? Karena konteksnya kita memberikan sebuah bantuan, keuntungan kepada orang dua. Kayak gitu. Ini full udah saya bahas sebelum-sebelumnya ya minasan. Jadi saya nggak akan review lagi di sini ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Sensei ni shukudai o mite itadakimashita. Nah, dari kata mite moraimashita, diperiksa kayak gitu ya minasan. Sehingga bisa diartikan PR-ku diperiksa oleh sensei. Nah, di sini PR kan kepemilikan. Kok nggak pakai partikel no sih? Ya, karena ini pola moraimas. Ni o sama no untuk orang dua itu berlaku pada pola agemas sama kuremas aja ya minasang. Te agemas, te kuremas, dan teman-temannya. Kalau te moraimas nggak pakai, tetap pakai ni untuk orang duanya kayak gitu ya. Nah di sini watashi wa-nya udah saya coret karena kalau kita ngomong untuk diri kita sendiri, biasanya orang Jepang langsung menghilangkan watashi wa-nya langsung seperti contoh 2. Dan pada contoh 1 makanya saya ada tanda kurung kotak ya, jadinya opsional. Maksudnya opsional ya, minasang, seperti itu. Lanjut ke contoh yang terakhir. Sacho wa chichi o uchi made okute kudasaimashita. Oke, nah di sini dikata kuremashita. Karena orang lain ke ayah saya ya pakai kuremas. Orang lain ke saya, orang lain ke anggota keluarga saya ya pakai kuremas minasang. Karena di sini sacho yang ngasih, jadi pakai yang lebih sopan. Kudasaimashita. Kayak gitu ya. Yang bisa diartikan, sacho mengantarkan ayah sampai rumah. Nganterin, mengajak pergi, mengundang, orang duanya menjadi objek langsung. Jadi dia pakai partikel o, enggak pakai partikel ni. Oke? Seperti itu minasang. Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut ya ke beberapa tambahan minasang. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung tulis di komen ya minasang, nggak usah sungkan ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pola tambahan, yaitu benda ni objek o kata kerja. Polanya seperti itu minasang. Nah, partikel ni di sini itu menyatakan arti sebagai atau sebagai tanda. Kayak gitu nanti minasang ya. Nah, kapan partikel ni di sini diartikan sebagai atau sebagai tanda? Apabila benda-benda yang ada di sini itu masuk kategori seperti hadiah, presento, omiyage oleh-oleh, ore ucapan terima kasih, owabi permintaan maaf. Kayak gitu minasang. Contoh kayak kita mau bilang, aku beli coklat ini sebagai hadiah. Aku kasih kamus ini sebagai ucapan terima kasih. Nah, itu kita pakai pola ini nanti minasang. Oke, langsung aja kita cus ke contoh-contohnya ya. Contoh yang pertama, Ryoko no omiyage ni ningyo o kaimashita. Ryoko no omiyage kan oleh-oleh wisata, oleh-oleh traveling. Jadi sebagai oleh-oleh nanti ya minasang, ningyo kaimashita ya beli boneka. Sehingga bisa kita artikan, membeli boneka sebagai oleh-oleh berwisata. Oleh-oleh dari jalan-jalan, traveling, kayak gitu ya, minasang. Contoh yang kedua, kore wa ore ni agemashita. Oke, yang bisa diartikan, ini aku berikan sebagai tanda terima kasih. Nah, di sini objeknya saya pindah ke depan minasang, menjadi topik, kore wa. Kalau kalian mau makainya sebagai objek, pindah lagi ke belakang, jadinya ore ni kore o agemashita. Bisa. Jadi mau pakai topik boleh, mau diganti ke objek juga boleh, seperti contoh 1. Ningyo o kaimashita. Nah, kalau ningyo-nya mau dirubah ke topik juga bisa. Ningyo wa ryoko no omiyage ni kaimashita. Bisa kayak gitu ya. Jadi ini masuk ke pentopikan objek gitu aja ya.
Oke, lanjut ke contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Nah, ini saya kombinasikan dengan pola kudasaimasu ya, minasang. Jadi urutannya seperti ini, tolong diingat baik-baik ya, minasang. Sacho ga imoto ni purezento ni kono chokoreto o kudasaimashita. Dari kata kuremashita ya, minasang. Nah, di sini kok make ga untuk sacho-nya? Nah, make ga atau wa boleh-boleh aja, minasang. Saya make ga di sini untuk menegaskan bahwa dia sebagai pelakunya. Oke, khusus untuk pola kuremas dan agemas, pelakunya dari yang make wa bisa diganti dengan ga untuk menegaskan dia sebagai pelaku, subjek kayak gitu ya, minasang. Nah, di sini urutannya kalau ada orang-orang pola memberi atau menerima, harus kita bikin orang-orangnya dulu. Orang satu wa, orang dua ni, baru benda ni sebagai oleh-oleh dan sebagainya. Urutannya seperti itu. Orang satu wa, orang dua ni, baru sebagai apa, lalu disusul dengan kalimat berikutnya. Kayak gitu ya. Sacho ga imoto ni purezento ni kono chokoreto kudasaimashita. Yang bisa diartikan, Sacho memberi coklat ini sebagai hadiah kepada adik perempuanku. Kayak gitu, minasang. Silahkan kalian pause dulu videonya, kalian pahami baik-baik contohnya. Kalau masih kurang paham, kalian ulangi lagi dari awal biar makin-makin paham. Oke? Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis ya di kolom komentar. Kalau sudah, kita lanjut ke tambahan yang terakhir. Oke, tambahan yang terakhir nggak begitu sulit sih, minasang. Ini benar-benar tambahan yang simple. Kata kerja bentuk T, kudasaimasenka. Nah, dari kata kudasaimasu yang tadi ya. Ini pola kalimat yang digunakan untuk meminta tolong. Sama persis dengan te kudasai, minasang. Cuman kedudukan kudasaimasenka itu lebih formal. Karena dia meminta tolong dengan cara bertanya. Oke. Nah, yang mana lebih sopan, yang ini atau yang di bab 26? Te itada kemasenka. Tentu saja lebih sopan yang di bab 26, minasang. Jadi urutannya seperti ini. Itada kemasenka, baru kudasaimasenka, yang terakhir baru kudasai, gitu aja. Jadi semuanya bisa diartikan tolong. Nah, sebenarnya ketiga pola ini ya sama-sama digunakan untuk minta tolong. Makanya kalian bisa artikan ya semuanya diterjemahkan tolong, nggak apa-apa, minasang. Cuman sebagai tambahan, semua yang ada partikel ka di sini itu lebih sopan. Kenapa? Karena dia meminta tolong dengan cara bertanya. Bisa diartikan, dapatkah Anda titik-titik untuk saya? Bisakah Anda titik-titik untuk saya? Sebenarnya sih gitu, minasang. Cuman biar nggak pusing, langsung aja diartikan ya tolong, kayak gitu ya, minasang. Langsung aja kita ke contohnya. Contoh yang pertama, kopi ki no tsukai kata o oshiete kudasaimasen ka? Nah, di sini saya terjemahkan tolong ya, minasang. Bisa diartikan, tolong ajari cara pakai mesin fotokopinya. Kayak gitu. Nah, kalau kalian mau pakai yang versi lebih sopan, te itadakemasenka, gimana jadinya? Ya sama aja. Tinggal rubah belakangnya doang, minasang. Kopi kino tsukai kata o oshiete itadakemasenka? Artinya, dapatkah Anda mengajari saya cara pakai mesin fotokopinya? Kayak gitu. Cuman lebih sopan aja sih. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih seperti ini jadinya, minasang. Kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami, minasang. Intinya kalian ingat aja, te itadakemasenka paling formal, baru kudasaimasenka, yang terakhir kudasai. Intinya seperti itu urutannya. Mau pakai yang mana bebas. Oke, kalau kalian udah akrab, nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Langsung bentuk T juga nggak masalah. Tasukete gitu aja juga bisa. Oke, seperti itu, minasang. Sebenarnya ada banyak lagi pola kalimat minta tolong. Ada 5 atau bahkan 7 nanti pola minta tolong, minasang. Banyak banget. Intinya kalian pakai aja salah satunya. Yang penting lawan bicara mengerti. Kayak gitu ya. Seperti itu, minasang. Oke, itu saja untuk materi bab 41, minasang. Jadi saya nggak bahas rinci banget, minasang, karena materinya sama dengan materi bab 24 di buku Minano Nihongo 1 ya. Jadi kita bahas poin-poinnya saja. Seperti itu. Untuk yang terakhir saya kasih latihan ya, minasang. Silakan kalian kerjain di kolom komentar. Nanti kita koreksi bersama hasilnya. Oke, jadi itu saja untuk materi hari ini ya, minasang. Mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imashou.